dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa aujabal ittihada wa harramat tafarruqa fi kitabihil mubin. Hada man syaa ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para asatidzah, para orang tua yang kami hormati, bil khusus yang mewakili Bapak Lurah Kelurahan Pondok Kelapa yang baru saja menyampaikan amanatnya, yakni Ibu Selvi, ya ada yang bilang Silvi tadi ya, Selvi ya, Ibu Selvi. Dan yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Haji Mardani Anwar beserta jajaran pengurusnya, Mukarram Al-Ustaz Dr. Nas Ahmad Sugi, Mukarram Al-Ustaz Ma'ruf SAG, Mukarram Al-Ustaz Amrullah, tokoh masyarakat Bapak Masim Yahya, Ketua DKM Musholla Subul Salam Bapak Haji Asnawi Jaya, juga DKM Musholla Bani Saleh Ustaz Saifuddin, dan juga orang tua kita Bapak Haji Banjir, orang tua kita juga Bapak Haji Abdurrahman, seluruh pengurus RT dari RT 1 sampai 12 yang tadi menurut catatan RT 1 belum hadir kan? Belum hadir. Kita tunggu sampai jam 12. Kalau RT punya kewajiban, kalau diundang sama RW wajib hadir. Ini kalau RT diundang sama RW kagak datang, buat catatan. Berapa kali itu dapat catatan, nanti informasikan ke Pak Lurah. Ya. Kenapa? Karena pengurus RT adalah pemanjangan daripada RW, dan yang punya warga adalah RT. Makanya kalau tadi Pak RW minta bantuan dalam rangka tasyakuran di tingkat RW, sudah seharusnya kalau para RT membantu keperluan
di tingkat RW gitu. Jangan sampai nanti itu kan hajatnya Pak RW, saya juga punya hajat begitu. Nah kalau seperti ini pemikirannya adalah satu pemikiran yang keliru ya. Jadi tingkat RW mengadakan satu acara itu perlu dukungan daripada seluruh RT yang ada di RW 06. Alhamdulillah tahun ini tadi Pak RW udah bersyukur ada peningkatan gitu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita hadir di aula gedung RW 06 dalam rangka acara syukuran atas kemerdekaan Indonesia yang saat ini diperingati sudah yang keberapa? 78 tahun kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah tentu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia lewat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, khususnya umat Islam, yang tentu yang tidak kalah pentingnya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bangsa kita merdeka dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1940. Negara kita diproklamirkan pada hari yang mulia, yakni hari Jumatnya. Karena itu kalau kita mau bersyukur tentang kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya pada tanggal 17 Agustus, tapi juga setiap hari Jumat kemerdekaan yang kita peringati setiap setahun sekali, yang alhamdulillah saat ini tadi kita sudah baca zikir tahlil, baca kisah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan bacaan-bacaan yang kita hadiahkan untuk para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini acara seperti ini jangan dikira ringan nilainya. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi ayyan qusa ujurahum syai'." Kata baginda Rasul, siapa orang yang membuat tradisi dalam Islam, tradisi yang baik, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala, wa ajru man amila biha min ba'di, dia juga akan dapat pahala dari orang yang mengikuti apa yang telah digagas terlebih dahulu. Makanya kalau kata Pak RW, orang yang tadi ngasih hadiah entar dapat pahalanya.
dapat pahala daripada yang nyumbang tuh. Ya, nanti kalau kita pada mati nih, nanti kapan? Nanti. Wa ajru man amila biha min ba'di. Dia akan dapat pahala daripada orang yang mengikutinya. Maka kalau ini diteruskan terus, cakep ini. Min ghairi ayyan ujurahum syai' katanya. Pahala yang kita dapat dari orang-orang yang mengerjakan, yang meneruskan daripada tradisi-tradisi yang baik ini tidak akan mengurangi pahala mereka. Mereka yang berbuat utuh pahalanya. Orang yang memberikan gagasan acara seperti ini dapat bagian pahalanya. Makanya pahala begini, acara begini nih jangan pakai segen-segen ini. Ujiannya kadang-kadang banyak Pak RW. Yang bikin malas, udah nggak usah ngadain, RT pada ngadain. Tuh, kadang-kadang begitu. Maka cakep banget sebenarnya kalau Pak RW ngadain di tingkat RW, seluruh warga masyarakat RW 06 merasa terpanggil untuk hadir ke tempat ini. Minimal setiap RT ngajak 10 orang. Ya Pak RW ya. Minimal tuh. Minimal. Alim sedikit. Syukur-syukur lebih. Untuk apa? Untuk syiarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kadang-kadang Masya Allah ada aja yang pikirannya macam-macam. Kita pikiran positif aja dah. Kalau Pak RW ngadain acara seperti ini tidak lain dalam rangka syukur atas kemerdekaan. Jangan kalau gue nyumbang tak keenakan Pak RW yang gede. Jangan saudara sekalian. Pahala nggak bakalan ketukar. Pahala nggak bakal ketukar. Makanya kalau tadi Pak RW nyebut kalau Pak Roki nyumbang, saya tahu duluan saya kagak nyumbang. Salah Pak RW. Salah. Iya, Pak Roki nyumbang buat Pak Roki. Ya, Pak RW nyumbang buat Pak RW. Ya, makin gede sumbangan Pak RW, makin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan utusan pengurus saya, jangan. Berlomba-lomba fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, ini saya ingetin aja. Iya, Pak RW bercanda begitu, dia bercanda. Iya, padahal Pak Roki kagak ngeluarin juga Pak RW wajib. Iya. Jadi bahkan saya himbau kalau perlu bukan hanya pengurus RT, masyarakat juga yang kebetulan ada rizkinya boleh. Kan banyak keluarga kita, masyarakat kita nih yang apa? Yang agnia. Begitu dia mengatakan saya mengadakan syukuran, zikir tahlil, maulid Rasul. Wah, itu warga yang duitnya banyak, saya PRW. Begitu tuh mestinya. Ya, kenapa? Karena ini semua pahalanya untuk kita bersama. Untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan begitu besar kepada kita sekalian. Ya. Saat ini kita sedang bersyukur atas kemerdekaan. Pantaslah kalau kita bersyukur. Kenapa? Karena saat ini kita sedang nikmati kemerdekaan. Ya. Kita berjuang kagak? Kalau ditanya, Pak RW berjuang nggak untuk kemerdekaan? Waktu perang ikut nggak? Kagak. Tapi sekarang beliau berjuang untuk kemerdekaan, mengisi dengan kemerdekaan. Artinya apa? Kalau kita saat
melawan penjajah, kita tidak bisa ikut karena memang kita belum terlahirkan ke alam dunia ini. Maka saat ini kita mengisi kemerdekaan untuk apa? Melanjutkan cita-cita para pahlawan kita. Para pahlawan kita berjuang bukan hanya materi, ya, jiwa raganya, bahkan nyawanya dia serahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Maka kalau saat ini kita tidak hargai perjuangan mereka, kita termasuk orang yang zalim yang berada di negara Indonesia. Kalau ditanya apakah kira-kira andilnya umat Islam dalam perjuangan melawan para penjajah, sangat besar saudara sekalian. Kenapa? Karena pahlawan-pahlawan kita yang beragama Islam begitu banyak dalam perjuangan melawan para penjajah. Bahkan konsepnya adalah hubbul watan minal iman. Kenapa hubbul watan minal iman? Cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Ini menjadi satu-satu motivasi untuk melawan penjajah. Karena kebetulan penjajah kita adalah orang-orang kafir. Betul tidak? Penjajah kita orang kafir. Maka kita umat Islam punya dasar mempertahankan negara Indonesia tercinta ini adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita berharap nih, bagaimana agar negara yang sudah aman, damai, tentram seperti ini terus berjalan dengan baik. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Tapi kalau orang-orang yang ada di bumi ini tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, walakin kadzabu fa akhaznahu bima kanu yaksibun. Engkau akan mendapatkan azab bukan karena Allah marah kepada kita, tapi sesungguhnya bima kanu yaksibun, karena ulah perbuatan kita. Jadi kalau Allah memberikan azabnya kepada kita, itu semata-mata bukan karena Allah benci kepada kita, Allah tidak senang kepada kita, karena sesungguhnya karena ulah kita. Maka ada dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyah. Akan datang satu masa, kata baginda Rasul, orang-orang itu pada jauh sama ulama, jauh pada ahli fikih,
yabtaliyahumullahu, maka Allah akan datangkan tuh azabnya, murkanya dengan 3. Yang pertama, yarfa'ullahul baraka min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada usaha-usaha kita. Kita kalau usahanya lancar, tapi keberkahannya nggak ada, jangan-jangan ini kita lagi dapat peringatan nih dari Allah, azab nih dari Allah. Usahanya mah lancar, keberkahannya nggak ada, begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang usahanya biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah berkah. Ongkosin anaknya lancar, usahanya lancar. Banyak kita lihat di masyarakat kita seperti itu. Tapi ada orang yang gajinya besar, tahu-tahu karena dibuat yang tidak baik, nongkrong di tempat-tempat yang tidak benar, akhirnya apa? Pulang stroke. Habis stroke mati. Kenapa? Karena rizkinya yang dia peroleh tidak berkah. Yang enak biar banyak tapi berkah. Jangan biar dikit asal berkah, biar banyak asal berkah. Iya begitu. Itu tadi gara-gara apa? Karena jauh sama ulama, jauh sama ahli fikih. Makanya kalau negara kita ini gonjang-ganjing, perekonomiannya juga kurang stabil, andai kata terjadi seperti itu, jangan nunjuk semata-mata ini pasti pemimpinnya salah. Ya, jangan-jangan kita juga ikut andil. Jangan-jangan kita ikut andil karena kita jauh dengan ulama, jauh dengan ahli fikih, maka akhirnya keberkahan negara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan jauh-jauh dah sama ulama, sama guru-guru, sama kiai. Supaya apa? Supaya keberkahannya terus langgeng. Kemudian yang kedua, wattani yusallitullahu sultanan zalim. Kalau kita udah jauh sama ulama, nggak pernah dekat, cuek aja, nggak pernah hadir di majelis-majelis taklim, maka kita akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah. Saya singkat aja, udah malam. Yang ketiga, yakhrujuna bi ghairi iman. Orang yang jauh daripada ulama, jauh daripada guru-guru kita, maka katanya dia akan keluar dari dunia ini tidak membawa iman. Na'udzubillah. Karena itu hadirin sekalian, dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78 ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, yang terutama tadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cuma minta mohon dua dijalankan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan dua lagi. Yang pertama adalah keberkahan yang ada di langit diturunkan, keberkahan yang ada di bumi Allah keluarkan. Maka Pak, insya Allah bangsa kita menjadi bangsa yang berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan setelah kita mengadakan acara syukuran, kita termasuk orang-orang yang selalu damai. Jangan sampai apa yang dikatakan tadi oleh Pak RW, kita menjadi orang yang berpecah belah. Ya, karena sekarang ini memang rawan sudah sekalian. Gara-gara partai, saudara dengan saudara bisa ribut. Betul? Iya, makanya jangan, pesan saya ya, yang damai-damai saja. Urusan politik lain lagi, urusan persaudaraan lain lagi. Kalau urusan milih mah silahkan dah ya, mau milih Nasdem ke, mau milih PKS ke, mau milih Demokrat ke, silahkan ya, silahkan dah, sampai situ aja. Iya, silakan tuh, mau milih Nasdem ke, mau milih Demokrat ke, mau milih PKS ke, silakan sampai situ aja deh ya, yang lain terserah gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja kita mendengarkan mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kiranya banyak manfaatnya untuk kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para jamaah yang kami hormati, berhubung acara ini belum ditutup dengan doa, untuk pimpinan doa nanti kita persilakan kepada guru kita Al-Qarrab, Ustaz Dr. Andes Ahmad Dasuki, dan saya sebagai acara sekaligus menangkap